Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berjumpa melalui media virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mata pelajaran Al-Islam di kelas 3 ini di bab yang ketiga, ya. Poin pertama, poin kedua di bab ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yakni mengenai adab menerima tamu dan adab bertamu, ya. Sudah kita pahami insya Allah. Nah, untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan di poin yang ketiga, yakni memanfaatkan atau menghargai waktu. Nah, apa sih sesungguhnya menghargai waktu itu? Ya, menghargai waktu itu maksudnya memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan semua waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita betapa pentingnya waktu, ya. Saking pentingnya, orang yang menghargai waktu Allah cap sebagai orang yang beruntung. Tapi orang yang tidak mampu menghargai waktu dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sangat merugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia lafi khusr, sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah wa 'amilus shalihat, dan yang mengerjakan kebajikan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ada 3 poin yang Allah sampaikan kepada manusia, kepada hambanya, supaya waktu yang dia miliki tidak sia-sia. Yakni yang pertama harus digunakan untuk senantiasa beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sholat, dengan zakat, puasa, ibadah haji dan lain sebagainya. Yang kedua, wa'amilus shalihat, berbuat kebajikan, ya, kepada siapapun, ke sesama makhluk Allah, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, semuanya harus berbuat baik, ya, termasuk menolong dan membantu orang tua, menolong dan membantu teman yang sedang kesulitan dan lain sebagainya, menyingkirkan duri yang ada di jalanan dan lain sebagainya. Itu merupakan kebajikan-kebajikan yang Ananda bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika ada teman kita yang berbuat salah, ketika ada sahabat kita yang berbuat curang, maka sebagai teman, sebagai sahabat, kita wajib untuk mengingatkan. Ketika ada teman kita yang sedang kesulitan, ketika ada teman kita yang sedang kesusahan, maka kita harus menasehatinya untuk senantiasa bersabar, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis mengingatkan kepada kita bahwasannya menghargai waktu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpesan, ya, kata Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja? Syababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Yang kedua, wasihataka
qabla saqamika. Manfaatkan waktu ketika kamu sehat sebelum datang masa di mana kamu sudah sakit-sakitan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masamu ketika kaya, berharta sebelum tiba masanya kamu jatuh miskin. Yang keempat, wa faraghaka qabla suglika. Manfaatkan masamu ketika sedang luang qabla saglika atau suglika, sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Dan pergunakan waktumu selagi hidup sebelum datang ajal menghampirimu. Sahabatku, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya waktu untuk manusia. Ya, sesungguhnya waktu adalah titipan dari Allah. Dan di yaumil akhir nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban untuk apa waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dimanfaatkan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau sebaliknya untuk keburukan, kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menghargai waktu bagi seorang pelajar. Ini penting sekali untuk Anda pahami bersama, bagaimana sih cara menghargai waktu sebagai seorang pelajar. Yang pertama, berangkatlah ke sekolah tepat pada waktunya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh melalaikan waktunya. Ya, ketika sudah saatnya berangkat. Ya, hal-hal yang memang mengganggu langsung ditinggalkan. Ada film yang menarik, tinggalkan. Ada bacaan yang menarik, tinggalkan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena waktunya sudah tepat untuk berangkat ke sekolah. Ya, jadi tidak boleh berangkat terlambat. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh menunda-nunda tugas dari guru. Ya, misalkan hari ini ada tugas menulis contoh-contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi. Ya sudah, langsung dikerjakan. Tidak boleh menunda-nunda. Apabila ada kesulitan, langsung ditanyakan ke guru atau ke orang tua. Ya. Terus yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan. Jadi ketika ada waktu luang, manfaatkanlah untuk belajar. Baca buku. Ya, insya Allah wawasanmu, keilmuanmu akan senantiasa bertambah. Boleh bermain, boleh, tapi awas, jangan berlebihan. Harus tahu waktu. Kalau waktunya sudah habis untuk bermain, tinggalkan. Ya, berangkat ngaji, berangkat belajar, berangkat les, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain saja. Ya, jadi boleh bermain, tapi tidak boleh kebablasan. Ya, kata Bunda, boleh bermain, tapi sampai pukul 14 saja. Karena 14.30 harus sudah siap-siap mengaji atau tahfizul Quran dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan poin yang terakhir adalah manfaat menghargai waktu. Apa sih manfaatnya? Kok kenapa kita disuruh untuk menghargai waktu, memanfaatkan waktu? Yang pertama, orang yang senantiasa menghargai waktu, maka pekerjaannya tidak akan menumpuk. Ya, jadi tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaannya tidak akan menumpuk. Satu pekerjaan diselesaikan, tidak boleh dibiarkan dilalaikan begitu saja. Yang kedua, melatih kedisiplinan seseorang. Ya, orang yang menghargai waktu, insya Allah dia akan terbiasa disiplin hidupnya. Terlebih kita sebagai seorang muslim, ya, kita diajari oleh Allah untuk disiplin. Caranya apa Pak? Caranya dengan melaksanakan sholat 5 waktu sesuai waktunya. Insya Allah orang yang senantiasa menjaga sholatnya tepat waktu di awal waktu, ya, orang tersebut akan terbiasa dengan kedisiplinan. Yang ketiga,
membuat orang lebih percaya kepada kita. Ya, ketika kita berjanji kepada teman kita, ya, misalkan bertemu untuk mengerjakan tugas di sebuah tempat, ditentukan waktunya misalkan pukul 13.00. Orang yang menghargai waktu pasti akan datang tepat pada pukul 13.00 atau malah sebelumnya. Ketika kita ke sana, teman kita sudah menunggu dan kemudian melanjutkan agendanya untuk belajar bersama atau kelompok. Nah, orang seperti ini akan disukai oleh temannya. Kenapa? Karena omongannya, pembicaranya sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai kita omdo atau omong doang. Kita berkata kepada teman, saya akan menemuimu pukul 13.00 misalkan di lapangan biru. Tapi nyatanya kamu baru sampai ke sana pukul 15.00 misalkan, telat 2 jam. Itu pasti tidak akan disukai oleh temanmu. Kenapa? Karena omonganmu tidak bisa dipegang seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Orang yang terbiasa menghargai waktu, maka dia akan sangat mudah untuk mengatur kegiatannya. Sebanyak apapun, sepadat apapun kegiatannya, orang seperti ini akan mudah menyesuaikan keadaan dan insya Allah waktu-waktunya akan dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik-baik saja. Baik, pada kali itu yang bisa Bapak sampaikan melalui media ini tentang menghargai waktu. Ya, mudah-mudahan semua anak di rumah bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan materi ini, yakni membiasakan diri untuk menghargai waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beribadah, beriman kepada Allah, mengerjakan amal baik dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.